Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita bisa kembali hadir berada di tempat yang paling mulia ini, atau di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ketaatan yang juga sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling mengajarkan, saling nasihat menasihati, saling memberikan peringatan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, dan berikanlah peringatan, saling mengingatkanlah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena pada saling mengingatkan itu mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala terus menerus berikan kepada kita hingga pada hari ini, dan sebuah nikmat keimanan yang merupakan nikmat paling berharga, nikmat hidayah. Ia senantiasa Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mempertahankannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Bashir atau Muraghib, ya, sebagai seorang pemberi motivasi, ya, sebagai seorang pemberi kabar gembira atau motivator yang paling terbaik, sekaligus sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan terhadap perkara-perkara yang akan bisa membinasakan manusia di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka pada malam hari ini, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita akan kembali membacakan hadis-hadis beliau untuk mengambil faedah dan manfaat pelajaran dari hadis-hadis tersebut, yang merupakan kumpulan hadis-hadis motivasi beliau, targhib, dorongan beliau untuk melakukan hal-hal yang mulia. Dan dalam hal ini pembahasan kita masih pada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai pengangan tentang motivasi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pribadi yang mukhlasin atau mukhlisin dalam melakukan setiap aktivitas, bahkan dalam perkara-perkara dunia pun keikhlasan tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting, apatah lagi dalam menjalankan urusan-urusan agama. Hadis yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ad-dunya mal'unatun, segala perkara-perkara dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa mal'unun ma fiha, dan segala apa yang ada di atasnya itu terlaknat, artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terpisah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, illa mabtughiya fihi wajhullah, kecuali apa-apa yang dikerjakan atau perkara-perkara yang diadakan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingginya nilai keikhlasan ya, dalam kehidupan kita di dunia. Perkara-perkara yang sekedar ya untuk urusan dunia semata, tidak ada niat untuk bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesuatu yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian menjadi sesuatu yang tinggi nilainya jika dikaitkan dengan niat untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang terakhir kita sebutkan atau kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kali ini kita mulai dari hadis yang sangat masyhur, atau bahkan ya ketika membahas tentang keikhlasan, inilah hadis yang paling pertama terkadang menjadi pegangan atau dalil, atau bahkan para ulama begitu banyak yang mengarang buku dengan membuka bukunya memulainya dengan hadis ini, karena begitu pentingnya hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat yang juga masyhur, sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, inilah yang paling sering ya kita angkat ketika kita berbicara tentang niat. Ya, hadis yang sangat masyhur ini, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan dalam riwayat yang lain binniyah disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal, dan juga di riwayat lain disebutkan dalam bentuk jama' atau binniyat ya, dalam bentuk jama'. Sesungguhnya amalan itu ya ditentukan atau sangat bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diberikan balasan kepadanya tergantung apa yang dia niatkan. Ini kaidah yang sangat penting dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan satu perbuatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya sesuai apa yang kita niatkan. Ya, sesuai apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Ya, dan ya beliau menyampaikan hadis ini berkaitan dengan hijrahnya para sahabat, untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya di antara ibadah besar adalah berhijrah. Hijrah yang mereka lakukan untuk mempertahankan keimanan mereka, maka tidak pantas untuk diniatkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memperingatkan pada momen tersebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, barang siapa yang ikut berhijrah, atau secara umum kalau ya hijrah pada hari ini, hijrah secara umum ya, semuanya ya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dan tidak bisa dia dapatkan kecuali harus dengan hijrah. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan sebaliknya jika ada seorang yang berhijrah atau barang siapa yang berhijrah karena ada perkara dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau bahkan lebih ditegaskan lagi adalah atau karena wanita. Ya, padahal
wanita sudah termasuk dari perkara dunia. Akan tetapi lebih ditegaskan lagi, karena itu yang paling sering atau terkadang atau banyak di antara orang-orang yang kemudian nampak melakukan ketaatan, namun ternyata di baliknya adalah ada niat yang terselubung untuk mendapatkan seseorang yang dia inginkan. Termasuk dalam kisah ini dikisahkan bahwasanya orang yang disinggung pada hadis ini adalah seseorang yang berhijrah dikarenakan seorang wanita yang bernama Ummi Qais, sehingga dia dijuluki muhajir Ummu Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tidak mendatangkan pahala, padahal hijrah adalah suatu ibadah yang sangat besar pahalanya, kecuali apa yang dia niatkan itulah yang dia dapatkan, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia niatkan itulah yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan untuk memberikan balasan untuknya kelak di akhirat jika suatu perbuatan yang mulia yang dia kerjakan itu diniatkan karena perkara-perkara dunia. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, bahkan menjadi kaidah yang sangat penting dalam perkara-perkara ibadah, bahkan dalam perkara-perkara muamalah pun menjadi hal yang sangat penting untuk selalu menghadirkan niat bahwasanya setiap amalan itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Hadis yang sudah sering kita dengarkan penjelasannya, maka kita persingkat saja. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan qala Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallam mengisahkan atau bersabda menceritakan, yakzu jayshun al-Ka'bata, ada satu pasukan tentara yang mau menyerang Ka'bah, ada pasukan yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi di sini tidak disebutkan bahwasanya pasukan tersebut adalah pasukan. Beliau hanya menceritakan dan ingin menegaskan perkara keikhlasan pada hadis yang mulia ini. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, tatkala pasukan tersebut telah sampai pada tempat yang bernama Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan azabnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada ashabil fil ketika ingin menyerang Ka'bah juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tayran ababil, burung-burung yang membawa batu-batu yang menyala, kemudian menjatuhkan kepada tentara-tentara tersebut, faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang menjadikan mereka seperti daun-daun yang telah dimakan oleh ulat. Yang menunjukkan bahwasanya Baitullah Al-Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dimuliakan dan dijaga oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga pasukan tersebut juga didatangkan azab kepadanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Di antara makna yukhsafu artinya ditenggelamkan ke dalam bumi. Ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhirnya, artinya semuanya, semua yang berada dalam rombongan pasukan tersebut semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Qalat, maka Aisyah kemudian meriwayatkan, qultu, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah,
Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan semuanya. Dari yang pertama dan sampai yang terakhir. Artinya semua yang berada dalam rombongan pasukan tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal di dalam rombongan tersebut ada orang-orang yang tujuannya datang ke Ka'bah bukan untuk memerangi Ka'bah, tetapi untuk berdagang. Ada orang-orang yang memanfaatkan rombongan yang datang, dan kadang juga dengan banyaknya orang dia memanfaatkan untuk bisnis, maka dia bergabung ikut dengan rombongan tersebut. Ada di antara mereka yang tujuannya adalah untuk berdagang, ya, bukan untuk menghancurkan Ka'bah. Wa man laisa minhum, dan ya, sebagian mereka bukan dari pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian nanti di akhirat baru kemudian dibedakan, baru kemudian dipisahkan berdasarkan niat-niat mereka. Itulah pentingnya atau nilai daripada niat tersebut. Dia berada dalam satu tempat mendapatkan, ya, musibah yang sama, akan tetapi kemudian nanti dibangkitkan, dipisah-pisahkan berdasarkan kualitas niat mereka dan ibadah mereka. Dan seperti ini pula, makanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita untuk menghindari, ya, ketika ada kemungkaran, ketika ada tempat yang di dalamnya terjadi kemungkaran, untuk menjauhinya. Karena musibah dunia tidak memilah kadang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Nah, takutlah kalian kepada satu musibah, satu bencana yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang beriman juga ditimpa. Orang-orang yang soleh juga ditimpahkan musibah dunia kepadanya, dikarenakan mereka berada di tengah-tengah kaum yang melakukan kezaliman. Akan tetapi di akhirat nantilah baru kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka, berdasarkan amalan soleh mereka, berdasarkan ketaatan mereka. Ya, ini menunjukkan bagaimana, ya, keutamaan, ya, niat tersebut. Ya, meskipun dia berada dalam satu tempat, bahkan mendapatkan selain peringatan untuk menjauhi komunitas-komunitas yang buruk, ya, karena bisa mendatangkan musibah kepada kita juga di dunia. Meskipun terkadang kita mengatakan, ya, tidak terpengaruh, akan tetapi selain ada peluang untuk terpengaruh, juga mesti ada rasa khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada mereka karena murka kepadanya, lalu kita berada di tengah-tengah mereka. Maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Makanya Allah perintahkan untuk kita menjauhi atau berhati-hati dari musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, akan tetapi menimpa kepada seluruhnya. Ya, makanya, ya, sebagian, ya, tempat di negeri kita yang, ya, kita prediksi diturunkan musibah kepadanya karena banyaknya kesyirikan di sana. Namun ternyata banyak juga dari kaum muslimin dan orang-orang beriman, bahkan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang soleh, pejuang-pejuang dakwah, ikut juga terbawa dengan musibah tersebut. Maka kita katakan, ya, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Mereka akan kelak dibangkitkan berdasarkan amal-amal soleh yang telah mereka perbuat. Itu satu di antara poin yang menunjukkan bagaimana tingginya atau pentingnya senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik di dalam hati kita. Kemudian hadis berikutnya, an Anas, hadis sahih juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami
ketika pulang dari ghazwah peperangan di Tabuk atau perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana, sesungguhnya ada kaum, ada orang-orang yang di belakang kita, atau ada orang-orang yang kita tinggalkan bil Madinah, di Madinah. Ada orang-orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk bersama dengan kita, yang mereka tinggal di rumah mereka di kota Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, yang dimana tidaklah kita melewati satu bukit atau melewati syi'ban, satu jalan di gunung, melewati bukit atau gunung, wala wadiyan, dan tidaklah kita melewati satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahum al-udhru, mereka dihalangi, mereka tidak bisa membersamai kita di perang Tabuk tersebut dikarenakan ada uzur syar'i yang menghalangi mereka. Luar biasa orang yang memiliki niat yang jujur, niat yang tulus, niat yang betul-betul ikhlas, ingin berbuat kebajikan tetapi terhalang oleh uzur atau terhalang oleh sesuatu hal yang syar'i. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ada orang-orang di Madinah, mereka di rumahnya tetapi mereka mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala langkah-langkah para sahabat dalam melewati bukit, melewati gunung, melewati padang pasir, lembah, rasa lelah yang dirasakan oleh para sahabat dan pahala yang besar untuk mereka juga dapatkan, padahal mereka berada di rumahnya, dikarenakan niat mereka yang tulus untuk mau ikut berperang. Akan tetapi ada uzur yang syar'i, uzur yang betul-betul uzur yang syar'i yang menghalangi mereka untuk bisa ikut dalam perang Tabuk tersebut. Dan juga hadis yang kurang lebih semakna dengannya, laqad taraktum bil madinati aqwaman, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, sungguh kalian meninggalkan di kota Madinah ada kaum, ada orang-orang yang masirtum masiran, yang tidaklah kalian melewati satu jalan, wala anfaqtum min nafaqah, dan tidaklah kalian menginfakkan satu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala qata'tum min wadin, dan tidaklah kalian melewati satu lembah, illa wahum ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, kecuali mereka ikut mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian kerjakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dikatakan bersama dengan kami padahal mereka ada di Madinah? Qal, Rasulullah SAW bersabda, habasahum al-maradu, mereka dihalangi oleh penyakit. Jadi salah satu uzur yang syar'i, diakui kesyar'iannya dalam agama kita, adalah penyakit, sakit yang menghalangi kita untuk melakukan satu ketaatan, termasuk menghalangi sahabat-sahabat tersebut yang ada di Madinah untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sakit, padahal niat mereka sangat jujur, sangat ingin untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Bahkan sebagian mereka ada yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam', mereka
berpaling pulang ya ketika tidak diizinkan karena uzur syar'i, tidak cukup kendaraan untuk membawa mereka, mereka pulang dalam kondisi air mata mereka bercucuran karena rasa sedih tidak mendapatkan peluang untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mereka bisa infakkan karena mereka miskin sehingga mereka merasa sedih. Maka mereka meskipun tidak berangkat, mereka mendapatkan pahala seperti pahala yang dikerjakan ya oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini pentingnya niat ya, ketika ada sesuatu ya amalan yang besar, amalan yang mulia, kita bertekad ya untuk ingin ya melakukan amalan tersebut dengan tekad yang jujur ya, dengan niat yang ikhlas, yang jujur, betul-betul ingin mengerjakan amalan tersebut. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini lumayan banyak hadis di bab ini karena menunjukkan perkara yang sangat penting. Nah, jadi keutamaan yang bisa kita dapatkan dari keutamaan ikhlas pada hadis yang baru-baru kita sebutkan adalah bahwasanya dengan niat yang ikhlas terkadang seseorang ya tidak mengerjakan akan tetapi mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya dikarenakan niatnya yang ikhlas. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang cukup masyhur juga, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menilai hambanya dengan melihat kepada fisiknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hambanya berdasarkan fisiknya, berdasarkan kecantikan dan ketampanannya. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada ketampanan ya, paras, ketampanan dan kecantikan. Dan dalam riwayat yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, kepada tampang kalian, dan juga tidak kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menilai hambanya dengan melihat kepada hatinya. Ya, maka iya, bisa kita katakan bahwasanya perkara atau hal yang paling penting pada diri kita adalah hati kita, atau hal yang paling penting untuk kita berikan perhatian adalah masalah hati kita. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala lihat, dan hal yang paling penting yang mesti mengisi hati kita adalah niat-niat yang tulus, ya, niat-niat yang ikhlas dalam beramal. Amalan yang kita kerjakan sangat ditentukan dengan niatnya, dan tempat dari niat tersebut adalah hati. Ya, tempat dari niat tersebut adalah hati. Wa asyara bi asabihi ila sadri, dan beliau ya sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jarinya ke dadanya, menunjukkan bahwasanya ya, hal yang sangat penting untuk kita berikan perhatian adalah perkara hati tersebut, agar senantiasa ya di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Nah, kemudian hadis berikutnya ya, hadis sahih juga atau sahih li ghairi, ya, sahih li ghairi. Sebenarnya telah kita sebutkan bahwasanya hadis yang sebenarnya dari derajatnya adalah hasan, akan tetapi dengan adanya riwayat yang lain yang mendukung sehingga bisa naik level pada derajat sahih li ghairi, ya, sahih karena hadis lain atau selainnya. Dari sahabat yang mulia an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 perkara, uqsimu alaihinna,
yang aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap 3 perkara tersebut. Uhaddithukum haditsan fahfadhuhu wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu, dan aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis yang sangat penting. Fahfadhuhu, maka jagalah, maka hafallah hadis tersebut. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Pada umumnya asalnya ya hadis-hadis Nabi adalah sesuatu yang mesti diupayakan untuk bisa dihafal. Iya, hal yang paling penting setelah menghafal Al-Quran adalah menghafal hadis-hadis Nabi SAW, karena perkataan yang paling penting dan paling mulia setelah Al-Quran adalah sabda-sabda Nabi SAW. Maka mesti ada upaya untuk berusaha untuk menghafal sedikit demi sedikit, apalagi hal-hal yang penting dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan dalam hadis ini beliau menekankan, hafalkan atau ingat ya perkara tersebut yang Nabi SAW ingin sampaikan. Ada nasihat penting yang Nabi SAW ingin wasiatkan. Yang pertama, kata Nabi SAW, yang 3 perkara tersebut ya, bahkan Nabi bersumpah kepada Allah terhadap 3 perkara tersebut. Yang pertama, kata Nabi SAW, ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang atau tidak berkurang harta seorang hamba dikarenakan sedekah. Ya, ini kaidah penting. Ini motivasi Nabi SAW untuk ya seorang hamba dalam bersedekah, bahwasanya secara hakikat orang-orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya. Secara maknawi dan secara hissi telah terbukti bahwasanya secara maknawi bahwasanya orang yang bersedekah tidak berkurang hartanya, karena pada hakikatnya harta yang dia sedekahkan itulah harta yang kekal. Secara maknawi atau secara balasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, harta yang disedekahkan itulah yang tinggal, itulah yang terjaga dan tidak akan berkurang. Atau bahkan dalam hadis lain disebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap sedekah hambanya itu biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjaga, merawat sedekah tersebut sebagaimana salah seorang di antara kalian yang begitu memanjakan dan merawat anak kudanya sampai besar dan sampai banyak. Begitulah sedekah kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala jaga dan terus berkembang. Iya, terus Allah Subhanahu wa taala kembangkan iya sedekah tersebut sampai berkali-kali lipat pahalanya nanti kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berkurang secara hakikatnya. Iya, dan itulah harta kita yang kekal. Yaqulu ibnu Adam malih malih, anak cucu Adam atau manusia selalu mendengungkan dan mengatakan, di sini ada harta saya, nah yang sana adalah harta saya, yang ini aset saya, dan seterusnya. Wa ma lahu min malihi illa thalath, padahal tidak ada dari hartanya itu kecuali hanya ada 3 saja. Ma akala fa'afna, ya apa yang dia makan lalu kemudian selesai habis. Wa ma labisa fa'ablah, apa yang dia pakai lalu kemudian ya rusak, baik dalam bentuk pakaian ataupun kendaraan, semuanya akan berakhir dan akan menjadi sesuatu yang ya rusak. Wa ma anfaqa fa'abqa, dan apa yang dia sedekahkan lalu itu yang kekal, ya, sehingga tidak berkurang dari harta dikarenakan sedekah secara hakikat. Dan ya secara fakta, orang-orang yang rajin bersedekah
tidak akan atau belum ditemukan seseorang yang jatuh miskin atau melarat dikarenakan dia rajin bersedekah. Tidak ditemukan orang-orang yang melarat atau jatuh miskin, bangkrut dikarenakan dia rajin bersedekah. Justru sebaliknya, orang-orang yang senantiasa kikir dengan hartanya justru banyak yang kita dapati awalnya adalah orang yang beradah kemudian jatuh menjadi orang yang berkekurangan. Dan begitu banyak fakta yang kita dapatkan, orang-orang yang berawal dari kesederhanaan akan tetapi karena dia menjaga amalan sedekah sehingga menjadi orang-orang yang kaya raya. Dikarenakan sedekah sedekah yang senantiasa dia lakukan. Dan memang ketika kita membaca dari para ulama kita tentang pintu-pintu pembuka rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah adalah hal yang paling penting yang mereka sebutkan sebagai pintu atau kunci-kunci pembuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua makna penting. Ma naqasat sadaqatun ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, atau dalam riwayat yang lain ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta, atau dalam hadis ini tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Wala zulima 'abdun madlumatan. Itu pertama yang Nabi SAW menekankan. Yang kedua, wa ma zulima 'abdun madlumatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Rasulullah kemudian menegaskan bahwasanya tidaklah seorang hamba dizalimi oleh sesamanya dengan satu bentuk kezaliman apapun, kemudian dia bersabar, sabara 'alaiha, kemudian dia bersabar atas kezaliman tersebut, illa zadahu Allahu 'izzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuknya kemuliaan. Meskipun secara hukum kezaliman boleh dibalas dengan yang sama, yang penting tidak melampaui batas. Akan tetapi ketika seorang hamba merasakan atau mendapati dirinya dan merasakan bahwasanya dia terzalimi, akan tetapi dia kemudian bersabar atas kezaliman tersebut dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang membalas dengan yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemuliaan dirinya, memuliakan dirinya. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin au kalimatun nahwaha. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah Subhanahu wa taala membuka untuknya pintu kefakiran. Maka jalan meminta-minta adalah jalan yang tidak akan bertemu dengan kecukupan. Allah tidak akan memberikan kecukupan bagi pada kehidupan orang-orang yang senang atau suka, apalagi menjadikan profesi meminta-minta kepada manusia, minta-minta kepada manusia. Waliyadzubillah. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Lalu beliau kembali lagi menegaskan. Di awal dia sudah menyebutkan lanjutan dari hadis, penggalan hadis berikutnya, dan itulah yang berbicara tentang keikhlasan. Nabi kemudian menekankan lagi, uhaddithukum hadithan fahfadhu. Aku ingin sampaikan kepada kalian wasiat hadis, maka hafallah, ingat, jaga, hafal hadis tersebut. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan manusia. Maksudnya di dunia ini ada 4
macam golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Pertama, seorang hamba yang direzekikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu sekaligus. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang cukup dan juga diberikan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Kemudian dengan ilmu dan harta tersebut dia bertakwa kepada Rabb-Nya. Wa yasilu fihi rahimah. Dan dengan ilmu dan harta tersebut dia menjaga silaturahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia mengetahui apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada ilmu dan pada hartanya. Ilmunya diamalkan, ilmunya didakwakan, hartanya dia keluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dikeluarkan zakatnya, disedekahkan sebagiannya. Fahadha bi afdalil manazil. Maka ini adalah manusia yang berada pada derajat yang paling tinggi. Ini adalah kelompok manusia yang kedudukannya paling di atas. Mau dilanjutkan terlalu panjang, ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Itu kelompok manusia pertama. Insyaallah nanti kita lanjutkan, kita sempurnakan hadisnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hal yang keliru mohon untuk diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.